Nah, tiada yang berbuat tadi kecuali hanyalah perbuatan Allah. Kita kaji kepada diri kita nih, perbuatan apapun. Nah, ketika memberi makan, beri minum, jangan lagi dipandang ini perbuatan makhluk, tetapi inilah nikmat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ngasih makan, yang ngasih minum. Inilah rezeki yang diatur oleh Allah. Ada air, diberi minum air. Nah, siapa yang ngatur? Siapa yang memelihara? Nah, jadi yang mengatur engkau tadi, nah, engkau disuruh berdiri, disuruh berjalan. Yang menyuruh engkau berdiri, yang menyuruh engkau berjalan, bagi orang yang benar-benar makrifat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang yang tak mengenal Allah. Ketika dia mau berdiri, berjalan, siapakah yang memerintahnya? Dan kemanakah tujuannya? Jadi bagi orang yang beriman, yang memerintah berdiri, berjalan tadi, tiada lain daripada Allah. Yang memerintah dirinya berdiri, jalan, duduk. Karena Allah tadi adalah raja manusia, malikin nas. Jadi seorang raja memerintahkan kepada hambanya untuk berdiri. Jadi namanya hamba tadi dari ujung rambut sampai ujung kuku, itulah hamba. Yang memerintah tadi adalah nas, malikin nas. Malik memerintah kepada nas. Raja memerintah kepada manusia. Yang dipadahkan manusia, zahir dan batin dirinya manusia. Maliknya mana? Yang jadi raja di diri engkau tuh, nah itulah malik. Nah, raja yang menjadi raja di diri kita, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti yang tertuang dalam surah An-Nas tadi. Nah, lalu kata orang tua-tua dulu, yang memerintahkan untuk BAB, buang air besar, ini perintah raja. Nah, Pak Najaruddin yang merintahkan untuk buang air besar, ini perintah sang raja, tidak bisa ditunda-tunda. Nah, tahukah engkau raja? Raja tadi dekat dengan dirimu. Nah, hendaklah engkau tadi beriman dan bertakwa kepada aku. Aku ciptakan jin dan manusia, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Menyembah itu artinya menyerahkan diri, baik secara zahir maupun batin kepada Allah. Itulah yang dinamakan Islam. Artinya menyerahkan diri sepenuhnya, baik lahirnya maupun batinnya kepada Allah. Laksana diri tadi bagi hamba nunggu perintah sang raja. Jadi hamba yang baik tadi memang menunggu perintah sang raja. Setelah bermakrifat pada diri tadi, tauhidul apa? Menunggu perintah sang raja. Kata raja berdiri, ya berdiri. Kata raja duduk, ya duduk. Kata raja berjalan, inilah berjalan. Inilah sebenarnya orang yang bertakwa. Jadi afal perbuatannya tadi. Nah, di sini ada tingkatan yang namanya takwa. Nah, jadi seorang yang bertakwa tadi adalah menjalankan kewajibannya sebagai seorang hamba. Diperintah Allah berdiri, ya berdiri, berjalan-jalan. Ke pasar, ya ke pasar. Tidur, ya tidur. Inilah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini berlaku tadi bagi orang yang telah kasab, yang dibukakan makam tajalli atau kenyataan Allah, sehingga yang nampak tadi dipandangnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makam orang ihsan. Jadi di dalam beribadah tadi tidak kata orang Banjar awir buta tadi, tidak membabi buta, tetapi benar-benar melihat akan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memerintah dirimu. Kalau bukan perintah Allah,
Kalau bukan Allah yang menjadi raja, yang mengatur diri kita, yang memerintah diri kita, lalu siapa? Apakah kita ini bertuhan hawa nafsu kita, bertuhan iblis kah, bertuhan hantu kah, bertuhan siapa? Jadi Tuhan tadi adalah raja bagi dirimu, raja bagi seluruh manusia. Itulah Tuhan itu sendiri. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadi raja bagi diri kita. Tidak ada satupun perintahnya yang bisa ditolak bagi diri kita tadi. Kalau engkau benar-benar beriman, kalau benar-benar engkau mengenal Allah, maka wajiblah engkau bertakwa. Nah, sudah jelas makam fana yang pertama adalah tauhidul af'al. Nah, ketika berbuat segala sesuatu, maka yang dipandang hakikatnya yang berbuat tadi adalah perbuatan Allah, baik ngasih makan, yang ngasih minum nih, nah, yang ngasih obat, yang memburukan nyamuk, yang memburukan ular, tidak lain daripada perbuatannya sendiri. Nah, jangan lagi kita bicarakan, yang penting kita pakai. Yang pakainya nih yang iya, laksana baju sudah dipakai ya diam, tidak lagi dilihat-lihat nih, tidak lagi diperlihatkan, oh ini bajuku, sudah dikenakan. Engkau jalan ini sudah nampak kelihatan, tidak lagi dipamerkan ini tidak, tetapi sudah meresap ke seluruh batang tubuh. Inilah pakaianmu. Dalam tauhidul af'al tadi, tiada yang berbuat kecuali hanyalah perbuatan sang raja itu sendiri. Memang yang diperintahnya tangan, kaki. Nah, ini yang diperintah. Yang memerintah tadi adalah aku, kata Allah. Nah, jangan yang dipandang rupa dan bentuknya nih, jangan. Nah, rupa dan bentuknya nih, sifatnya sedia. Kemudian yang kedua, panah yang kedua adalah tauhidul asma. Walaupun diri tadi bentuk dan rupanya bukanlah air, walaupun bentuknya adalah laki-laki dan perempuan, itu bentuknya, namun namanya pun beraneka ragam. Ada bentuknya perempuan ya perempuan, ya laki ya laki. Nah, bentuk dan rupanya tadi, namanya pun beraneka ragam. Walaupun es batu tadi macam-macam namanya, nah, tetapi sesungguhnya namanya berasal daripada air itu sendiri. Nah, jadi es air yang membeku, air yang membeku, itulah es batu. Jadi tiada yang bernama kecuali hanyalah nama Allah, keesaan asmanya Allah. Nah, jadi nama yang begitu banyak di alam semesta ini, seluruhnya satu kesatuan, itulah nama air itu sendiri. Jadi nama yang banyak, kumpulan beberapa nama, itulah sebenarnya tauhid, keesaan asma daripada Allah. Nah, jadi nama yang banyak seperti yang di layar itu tiada lain. Memang kalau pandang nama ya banyak namanya, kalau didengar nama, dibaca nama ya banyak. Tetapi ya nama yang banyak tadi merupakan satu kesatuan yang asalnya adalah air itu sendiri. Jadi yang banyak itu tiada lain, awalnya daripada Allah, akhirnya daripada Allah. Jadi awal akhir namamu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah hanya nama Allah yang ada. Nah, di seluruh alam semesta ini hanya nama Allah yang ada. Nama insan merupakan nama daripada kenyataan Allah. Jadi nama insan tadi merupakan kenyataan daripada Allah. Artinya dalam perumpamaan tadi, namamu asnawi, nah, dirimu adalah es batu.
es batu berasal daripada air, asalnya namamu air. Setelah menjadi nyata, menjadi es batu berupa berbentuk laki-laki, lalu bernama Asnawi. Nah, Asnawi tadi tiada lain, seutuhnya dirinya adalah es batu, nama Asnawi tadi. Nama dan bentuk rupa seutuhnya tiada lain daripada air. Nah, maka disinilah pananya tauhidul asma. Tiada yang bernama kecuali nama Allah. Nah, jadi bentuk dan rupa air tadi kan banyak, sudah jadi es batu nih banyak macamnya. Lalu namanya banyak juga, tetapi sesungguhnya namanya tadi adalah Esa Jua. Nah, bila sudah Asnawi, itulah sudah kenyataannya. Jadi rupanya, bentuknya, itu merupakan wujud atau adanya nyatanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namamu, rupamu, bentukmu tidak lain berasal daripada Allah. Nah, jangan engkau pikirkan Allah, jangan engkau pikirkan zat Allah, yang kau pikirkan tuh makhluk. Asnawi. Ini yang dipikirkan, dari mana namaku berasal, dari mana diriku berasal, baik zahir maupun batin tadi. Atau es batu, dia bisa ada dialog es batu dan air kan ada di situ. Nah, si es batu bertanya kepada dirinya, dari mana diriku berasal, namaku berasal dari mana. Nah, lalu disinilah timbul kesadaran diri. Disinilah perlunya perkenalan diri, mengenal diri. Niscaya mengenal akan Tuhannya tadi. Barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya mengenal Tuhannya. Kembali kepada makam pana yang ketiga adalah tauhidul sifat. Nah, di mana di sini adalah tiada yang bersifat kecuali hanya sifat Allah jua. Ini lam berjumpa dengan alif. Ini hurufnya. Kalau tauhidul af'al tadi alif berjumpa ha, itu tauhidul af'al. Sedangkan alif berjumpa lam, itu tauhidul asma. Sedangkan yang ketiga alif berjumpa lam, lam awal itu tauhidul sifat. Mana tauhidul sifat ini? Tiada yang bersifat kecuali hanyalah sifat Allah. Jadi sebenarnya diri manusia itu sifat Allah. Sebenarnya sifat tiada lain daripada zat. Sebenarnya zat tiada lain daripada Allah juga. Nah, diulangi tadi. Sebenarnya diri manusia adalah sifatnya Allah. Nah, sebenarnya sifat tiada lain daripada zat Allah juga. Ini berlaku bagi orang yang sudah kasab. Nah, karena ini pengulangan tadi. Nah, sebenarnya sifat tiada lain daripada zat Allah. Kemudian yang keempat, pana yang keempat adalah tauhidul zat. Keesaan zat Allah, alif berjumpa alif. Tiada zat, tiada segala sesuatu kecuali hanya zat Allah jua yang ada. La maujudun bihaqqin illallah. Tiada yang mewujud melainkan hanyalah Allah. La maujudun bijatillah. Tiada yang mewujud kecuali hanya zat Allah jua. Jadi tiada yang mewujud kecuali hanya zat Allah Subhanahu wa Ta'ala jua yang nampak bagi orang yang telah dianugerahkan kasab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lagi kitab Ad-Darun Nafis halaman 112.
Tidak ada salahnya bila di sini dicantumkan beberapa pendapat para arif billah mengenai makam baka. Pendapat Syekhuna Alimul Alamah wal Bahrul Mukhrik Maulana Syekh Abdullah bin Hijaz Al-Misri rahimahullahu ta'ala, tercantum dalam kitab Wirid Sahur. Tidak akan dapat tercapai makam baka billah kecuali setelah berhasil tingkatan pana. Yang mana tingkatan pana tadi? Pana tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidul sifat, dan tauhidul zat. Tercapainya tingkatan baka ini adalah dengan jijib. Kalau ada yang berhasil di tingkatan baka tanpa melalui tingkatan pana, hal itu adalah jarang sekali terjadi atau yang disebut nadir. Jadi yang lumrah pada umumnya, tingkatan baka itu ditempuh dengan tingkatan pana yang 4 perkara tadi. Yang pertama adalah pana segala perbuatan makhluk. Yang kedua adalah pana segala nama atau asma daripada diri manusia tadi. Yang ketiga, pana segala sifat rupa bentuk daripada dirinya. Yang ada hanyalah segala sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala pada hakikatnya. Yang terakhir, pana yang keempat adalah pana zat. Pana zat dirinya, sehingga tidak ada lagi zat dirinya sekecil atom atau sekecil partikel sendiri, kecuali yang ada itu hanyalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala semata-mata. Nah, jadi dari 4 tingkatan inilah yang lumrah pada umumnya seseorang saleh mencapai tingkatan makam baka. Nah, jadi 4 tingkatan ini menurut daripada salah satu syekh daripada Syekh Abdullah bin Hijaz Al-Misri. Nah, di sini diungkapkan beberapa pendapat, bukan hanya pendapat Tuan Syekh Muhammad Nafis bin Idris bin Husain Al-Banjari saja, tidak, tetapi semua hampir beberapa tokoh daripada kalangan arif billah, kalangan ahli tasawuf di sini dituliskan, sehingga lebih menambah kemantapan keyakinan kita di dalam belajar ilmu ma'rifatullah. Kemudian lagi pendapat-pendapat di kalangan ahli tasawuf. Yang pertama, pana menurut pengertian tasawuf adalah pana segala hawa nafsu basariyah. Hawa nafsu basariyah itu adalah sifat-sifat kemanusiaan. Pana hancur tadi, hilang, lenyap sifat kemanusiaan dan tampaknya sifat-sifat ketuhanan. Jadi pendapat di kalangan ahli tasawuf yang pertama mengenai pahaman pana adalah pana segala hawa nafsu basariyah manusia. Jadi sifat-sifat kemanusiaan pertama adalah perbuatan manusia. Hilang lenyap perbuatan manusia, berganti dengan bakanya Allah. Setelah pana perbuatan manusia, yang ada tuh hanyalah baka billah. Jadi yang ada tuh baka billah, yang ada tuh hanyalah perbuatan Allah saja. Kemudian yang kedua, namanya hilang pananya. Jadi sifat kemanusiaan manusia tadi punya kelakuan atau perbuatan. Maka pengertian tasawuf tadi pana segala hawa nafsu basariyah, sifat-sifat kemanusiaannya.
kemudian namanya hilang. Nah, namanya hilang, pana namanya, artinya tenggelam namanya di dalam air samudranya Allah. Hilang namanya, yang ada tuh hanyalah nama Allah. Artinya begini tadi, bukan menghilangkan pekerjaanmu. Ini kalau mengenal Allah artinya tidak bekerja lagi, yang tukang cangkul tidak mencangkul lagi, bukan demikian. Tetapi pana di sini dalam artian hakiki, artinya dia memandang suhud kepada dirinya yang berbuat tadi. Pana perbuatan dirinya, yang ada tuh hanyalah perbuatan Allah saja, bukan menyuruh engkau diam saja. Nah, tetapi masih saja terlihat bekerja. Cuma yang pahaman di sini pana adalah pana tadi hilangnya sifat kemanusiaan, berganti yang ada tuh sifat ketuhanan. Yang berbuat tadi adalah perbuatan Allah, karena sifat basariah tadi sudah labur atau pana. Nah, maka yang berbuat tadi tidak lain adalah perbuatan Allah yang nampak kepada diri kita. Begitu juga nama tadi. Nah, hilang pana nama tadi, yang ada tuh hanya nama Allah saja. Bukan berarti mengganti namamu menjadi nama Tuhan. Nah, salah paham kan? Atau mengaku Allah Ta'ala, bukan seperti itu. Jadi pananya asma tadi, nah, yang mula dirinya. Nah, misalnya Tommy namanya tadi, rasa-rasanya nama makhluk. Nah, merasa tadi. Lalu di sini dalam tasawuf tadi pana namanya. Arti nama Tommy tadi tiada lain daripada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Karena nama Tommy tadi berasal daripada Allah. Jadi pananya bukan mengganti namamu menjadi nama Tuhan. Nah, ini salah kaprah kena. Artinya kalau hendak tahu Allah Ta'ala, nah ini Allah Ta'ala, bukan. Jadi Tommy itu nyata daripada sekalian nyata-nyata jalinya nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi jangan diganti-ganti lagi, karena namamu itu merupakan kenyataannya. Maka tampaklah nyata sifat-sifat ketuhanan. Nah, jadi namanya. Kemudian melihatnya bukan lagi penglihatan dirinya, karena sifat kemanusiaan tadi sudah pana. Bukan berarti kamu kadang melihat lagi, bukan berarti kamu kadang mendengar lagi, bukan berarti kamu ampih bicara, tidak. Nah, pengertiannya di sini pana hilangkan segala sifat kemanusiaan tadi. Maka yang melihat tadi adalah Allah, yang mendengar tadi adalah Allah. Ini dalam pengertian hakiki atau pengertian yang sebenar-benarnya, bukan ditujukan kepada orang lain. Nah, artinya minta lihat, minta dengar pada orang lain. Yang melihat Allah, yang mendengar Allah. Kalau sudah pakai ya dipakai, sudah baju tadi, apalagi hendak ujub pria tadi ditampaikan lagi. Nah, tahu ya orang pada baju itu tuh. Nah, artinya bila sudah pakai, itulah kenyataannya, nampaknya tadi. Maka ilmu tadi tanpa amal adalah sia-sia. Jadi ilmu tadi dipakai, dipelihara, diresapkan ke seluruh batang tubuh, sehingga dia meresap ilmu tadi. Yang melihat, yang mendengar, yang bersifat tadi bukanlah lagi manusia. Dan tampak nyata sifat-sifat ketuhanan. Jadi tidak lagi adanya diri atau batang tubuh, yang ada tuh hanyalah wujud atau nyatanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyatanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyawa tereng melihat, nah sudah melihat, jangan lagi disambat-sambat, karena sambatan atau perkataan itu merupakan bukan yang sebenarnya. Sepandai-pandainya engkau menjelaskan, sejelas-jelasnya engkau menjelaskan dengan perkataan begini, ballpoint, itu penjelasan.
Jika penjelasan dengan kata-kata tadi menjadi patokan kebenaran, maka inilah yang dinyatakan, dihukumkan dengan kafir zindik, karena itu perkataan. Tetapi kalau engkau jelas melihat, nah jelas itu engkau sendiri melihat bendanya, melihat di layar monitor, nah nampak bendanya, iya sudah. Nah, tetapi kalau dengan perkataan ini salah. Nah kalau sudah jelas, nah dipegang, nah jelas. Kalau dengan kebenaran menggunakan perkataan, itu tidak dibenarkan.